pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini dengan penuh kelembutan Tuhan sedang menunggu kita semuanya. Tuhan telah memanggil kita untuk memuji dan membesarkan namanya. Mari dengan penuh sukacita kita menghampiri tahta Tuhan, kita siapkan hati kita masing-masing, kita siapkan keluarga kita masing-masing untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita muji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian nomor 353, bait pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ada satu nama yang senantiasa siap untuk menolong kita. Oleh sebab itu dalam segala keadaan mari kita senantiasa mengingat nama Yesus. Bersama-sama kita pujikan dengan pujian nomor 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus. Katakan nama Yesus, katakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah pengharapan dunia, indahlah namanya, suka-suka yang datang. Bait kedua, bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus.
dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, marilah bersama-sama kita mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan jemaat semuanya kami mohon bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan dengan penuh kerendahan hati kami semua mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Kidung nomor 40 kita pujikan. Ajaib benar
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 453, bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia kan boleh dibawa dalam betapa kita susah dan bercuma bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan tak coba lo hidup, jika oleh pencobaan tak coba lo hidupmu, jangan kau berputus asa. Ada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada caranya. Dia tahu naikkan doa padanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online gereja kami. Ini semua bukan karena kemampuan dan kekuatan kami. Ini semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami pada pagi hari ini menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk melayani gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai, Engkau urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, yang Tuhan percayakan untuk memimpin liturgi. Demikian juga pemain musik, singer, dan komisi multimedia. Demikian juga kami berdoa ya Allah, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam kemajlisan, di dalam kepengurusan komisi,
di dalam kepengurusan kelompok, di kepanitiaan Natal, di kepengurusan arisan pembangunan. Semua pekerja di tempat ini, baik koster maupun teknisi, mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi semua hamba-hambamu ini. Tuhan berkati, berikan karunia talenta dari surgawi, berikan Tuhan kuasa-Mu, sehingga semua pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk program-program yang sudah direncanakan, seperti perayaan Natal dan juga pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercaya untuk menangani perayaan Natal, yaitu para panitia Natal. Demikian juga saudara kami yang dipercaya untuk melaksanakan tugas pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Engkau berkati mereka, beri kemampuan kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami bisa melakukan tugas pelayanannya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dari anak-anak balita sampai para lansia, kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan umat-Mu satu persatu, keluarga lepas keluarga. Mari Bapa, segala sesuatu yang menjadi pergumulan umat Tuhan, kiranya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan berkati, berikan kemampuan Tuhan, sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit bersama Engkau. Kuatkan imannya, teguhkan hatinya, berikan penghiburan dan kesabaran, berikan hikmat-Mu, sehingga semua umat Tuhan bisa melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa ya Allah, untuk semua pekerjaan-pekerjaan dan usaha umat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh semua umat-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kemanapun mereka bekerja, Tuhan lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk semua keluarganya, untuk semua anak cucunya yang hidup berumah tangga, yang masih studi. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan berikan roh hikmat kepandaian, berikan semangat untuk belajar menggapai masa depan mereka. Dan bagi yang sudah berumah tangga, Tuhan berikan damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki hidup berumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-Mu Gista dan Yana. Demikian juga Tuhan pasangan mereka masing-masing, Mas Ragil dan juga Mas Agung. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka masing-masing. Semua persiapan-persiapannya Tuhan Engkau berkati. Cukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Terlebih kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam usaha mereka ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini masih masa pandemi, mereka saat ini Tuhan perlu hikmat dari Allah untuk mengadakan perjamuan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Tuhan memberkati, sehingga perjamuan yang akan mereka adakan semua berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan dirinya untuk menerima tanda baptis di bulan September yang akan datang. Kami berdoa untuk anak-Mu Randy, Valen, Ferdi, demikian juga Sarah, Salma, Dias, dan juga Ibu Endang serta Mbak Rinta. Mari Tuhan kuatkan iman anak-anak-Mu ini, kiranya mereka mengalami kelahiran baru yang dari Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kiranya setelah mereka dibaptiskan nanti, Tuhan turunkan kasih karunia talenta surgawi,
sehingga mereka boleh memakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan memberkati para lansia dengan kekuatan dan kesehatan, serta kekuatan iman. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga para simbah-simbah kami bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, berkati di masa sepuh mereka. Demikian juga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Suprapto, untuk Bapak Kusmanto, untuk Bapak Subadi, untuk Ibu Kasmat, untuk Mbah Guru Ginem. Demikian juga kami berdoa untuk Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun. Kami berdoa untuk Pak Sunarto, kami berdoa untuk Mbah Wagini, Mbah Tini, Pak Riyadi, Bu Riyani. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Nanik Supardi, dan juga untuk pemulihan saudara kami yang lainnya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Mari Tuhan tumpangkan kekuatan-Mu, tumpangkan kuasa-Mu atas tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kuatkan Tuhan iman mereka, supaya mereka tidak lemah, namun mereka senantiasa berharap, bersandar, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa ya Allah, untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di luar kota, yang studi di luar kota, yang berumah tangga di luar kota. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka, dan kiranya Tuhan berikan keselamatan dimanapun mereka bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, baik di rumah sakit, baik di perusahaan, baik di instansi pemerintah, demikian juga yang di pasar. Tuhan, tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Allah, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini negara kami sedang mengalami keprihatinan dengan adanya COVID-19, maka kami memasuki masa pandemi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa kami Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami ya Bapa. Terlebih saat ini Tuhan, bangsa kami sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kiranya Tuhan memberkati dengan semangat yang baru seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, secara khusus kiranya Allah melepaskan semua virus COVID-19 di bangsa kami ini ya Bapa. Berkati perekonomian bangsa kami. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, baik dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk Kabinet Menteri Tuhan, Kabinet Maju, Indonesia Maju. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, berkati program-program mereka, berkati kinerja mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa untuk para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Demikian juga kami berdoa untuk jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah, untuk para relawan, untuk para tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan keselamatan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Mari Tuhan Kau pulihkan bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di bangsa kami.
Bapak, kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai, Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, para penginjil misionaris. Kami berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, mass media, cetak, elektronik, semua Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menyebarluaskan Injil Tuhan sampai di pelosok-pelosok desa, seluruh daerah Indonesia. Semuanya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Kami peralaskan doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan yang kita terima untuk kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari ini mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Bersama-sama kita siapkan persembahan kita akan muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439. Kontras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu. Berkat Tuhan satu-satu itulah, kau disayakan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan aku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayangan oleh kasih-Nya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaanmu sungguh boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Perkenankan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami pada pagi hari ini masih jauh sekali dari kesempurnaannya. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Dan kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikan serta menyempurnakan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami di gereja-Mu ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat-Mu, dari anak-anak balita sampai para lansia. Mari Tuhan kiranya Engkau memberkati kehidupan umat Tuhan. Berikanlah kasih karunia dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ketika jemaat Tuhan mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan memberikan pertolongan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan kami pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini pemuda-pemudi remaja GIT Cipatian akan mempersembahkan pujian buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau
Pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala di dalam doa, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Karena di dalam hidup kami, sangat banyak yang telah Tuhan kerjakan untuk kami. Terima kasih Bapa, di dunia ini tidak ada nama yang lebih indah dari nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah nama di atas segala nama. Engkaulah nama yang senantiasa kami ingat dalam hidup ini. Karena dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan mendapatkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk merenungkan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bila semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya ulangi ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu nama yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Dan nama itu sangat berarti dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, ada orang mengatakan, apa artinya sebuah nama? Namun nama yang ingin saya jelaskan ini adalah nama yang luar biasa. Nama yang dahsyat. Siapa nama ini? Saudaraku, di dalam ayat 4 tadi dijelaskan bahwa jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nama ini jauh lebih indah daripada nama para malaikat. Jauh lebih indah daripada nama orang-orang yang ada di dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang diberi nama ini? Dialah anak Allah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat 2 di sana, bahwa zaman dulu Allah berbicara melalui para nabi-nabinya. Namun pada zaman akhir ini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Siapa yang disebut anaknya di sini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkah kita ketika Tuhan Yesus dibaptis? Ya? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu ada Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di dalam pundak Tuhan Yesus, dan saat itu Allah berfirman. Bagaimana Allah berfirman? Mari kita perhatikan, kita ingat kembali ya. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ya,
Mari kita perhatikan Injil Matius. Saya akan bacakan ya. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada firman Allah berbunyi, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Ibrani tadi, anaknya itu mempunyai nama lebih indah dari nama para malaikat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ternyata yang disebut anaknya adalah Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi nama Yesus ini tidak sembarangan nama. Tidak hanya mengandung arti yang sangat agung, namun nama ini nama luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nama ini lebih indah dari segala nama yang ada. Ya. Karena dengan nama Yesus ini, saudaraku, firman Allah disampaikan. Ya. Dan Allah oleh dia menjadikan alam semesta. Dan dia merupakan gambar wujud Allah. Dia cahaya kemuliaan Allah. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka nama itu sungguh luar biasa. Ya. Dalam kehidupan kita pun, ya, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, nama ini sangat mempunyai arti besar dalam hidupnya. Nama Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selidiki tentang nama Yesus ini. Siapa yang memberi nama Yesus ini? Apakah Yusuf? Apakah Maria? Atau siapa? Kalau kita perhatikan kisah di dalam kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini ya, di dalam Injil Matius pasal 1, saudaraku ya. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21 di sana dikatakan bahwa tetapi ketika Yusuf ya, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Ketika Yusuf mimpi, ya, ada malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu berfirman kepada Yusuf, supaya Yusuf ini mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Dan Maria satu sedang mengandung dari Roh Kudus. Ya. Dan Yusuf diberitahu bahwa anak yang ada dalam kandungannya itu adalah anak yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan namanya di sini sudah ditentukan. Ya. Jenis kelaminnya sudah ditentukan. Melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan memberi nama dia Yesus. Jadi nama Yesus ini bukan nama yang diberikan dari Yusuf. Namun ini nama dari Bapa yang diberitahukan kepada malaikat Gabriel. Supaya Yusuf menamakan dia Yesus. Dan anak laki-laki ketika lahir betul adalah seorang anak laki-laki sekalipun. Pada waktu itu belum ada alat untuk mendeteksi jenis kelamin bayi yang masih dalam kandungan. Namun di sini tepat
betul-betul anak laki-laki di situ. Dan akhirnya namanya pun diberikan nama Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas juga menjelaskan ya. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas, mari kita perhatikan Lukas pasal yang pertama, saudara ya. Lukas pasal yang pertama. Ini firman disampaikan kepada Maria ya, oleh malaikat Gabriel ya. Di dalam pasal 1 ayat 30 dikatakan seperti ini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya. Yusuf ditemui oleh malaikat Gabriel, diberitahu bahwa anak yang dalam kandungan Maria itu adalah anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Ya. Dan Maria pun juga ditemui oleh malaikat Gabriel ini, ya, dan diberitahukan bahwa anak yang dalam kandungannya nanti juga diberi nama Yesus. Jadi antara Maria dan Yusuf ini diberitahu hal yang sama oleh malaikat Gabriel. Bahwa anak itu harus diberi nama Yesus. Jadi nama Yesus ini bukan dari Yusuf. Nama Yesus ini bukan dari Maria. Namun nama Yesus ini ada dari Bapa. Yang disampaikan kepada malaikat Gabriel supaya disampaikan kepada Yusuf dan Maria. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya seorang bapak memberi nama kepada anaknya mesti mengandung arti. Ya. Dan arti itu sebuah cita-cita, sebuah kerinduan begitu. Ya. Demikian juga ketika nama Yesus ini diberikan, dia yang akan menyelamatkan umat manusia, maka itu pun juga akan terjadi. Karena dia juga akan menjadi juru selamat umat manusia. Ya. Dan ketika nama itu diberikan kepada Yesus, berasal dari surga. Bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari Yusuf, bukan berasal dari Maria. Maka nama itu lebih tinggi, lebih indah dari segala nama yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan nama ini menjadi jaminan bagi orang percaya. Kenapa? Karena nama Yesus mengandung kasih karunia. Nama Yesus mengandung kasih karunia. Ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nama Yesus, nama yang mengandung kasih karunia bagi setiap orang yang percaya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam firman-Nya, ya, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Mengajarkan apa, saudaraku? Ya, Tuhan mengajarkan kita ketika meminta sesuatu, kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 14, ya, ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus di sini, aku akan melakukannya. Ya. Dan di dalam pasal yang ke-15, Yohanes ya, ayat yang ke-16 juga mengatakan seperti ini.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Apa yang kamu minta dijelaskan di situ. Kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Satu lagi, Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kalau kita perhatikan di sini dari 3 ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam nama Tuhan Yesus itu mengandung kasih karunia. Ketika kita minta kepada Bapa, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, maka Bapa akan melakukannya untuk kita. Kasih karunia itu artinya diberikan secara cuma-cuma. Kita minta apapun tidak harus bayar. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma ketika kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita renungkan, mengapa bisa terjadi seperti itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus itu berasal dari surga. Bapa yang memberikannya. Ketika di dunia ini, nama Yesus itu disebut, maka yang ada di surga langsung mendengar. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Ketika ada orang menyebut nama anak saya ikut menoleh. Padahal yang dipanggil nama anak saya. Saya ikut menoleh, ada apa? Begitu ya. Siapa tahu ada sesuatu yang penting, saya juga harus ikut mendengarkan, bisa seperti itu. Ya. Sama. Ketika nama Yesus disebut di dalam doa kita, maka yang di surga juga akan mendengarkannya. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita berdoa bagi orang percaya selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Supaya di surga sana mendengar apa yang kita minta. Dan ketika yang di surga itu Allah Bapa memberikan kepada kita, itu adalah kasih karunia. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Bukan karena uang kita. Namun apa yang kita minta kepada Bapa disebut dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan secara cuma-cuma. Itulah yang disebut nama itu mengandung kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang enggak percaya, mendengar nama Yesus, mereka sudah tutup telinga, tidak senang. Namun bagi orang yang percaya, ketika mendengar nama Yesus disebut, di situ justru ada sukacita. Ada gairah yang luar biasa ketika nama itu disebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, nama ini lebih indah dari nama apapun. Karena nama ini mengandung kasih karunia. Lalu yang kedua, nama ini lebih indah daripada nama apapun. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena ini mengandung kuasa. Nama Yesus itu mengandung kuasa. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ibrani tadi bahwa dikatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia loh. Oleh nama Yesus itu loh. Allah menjadikan alam semesta. Kenapa? Karena Dia ada cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nama itu lebih tinggi daripada nama malaikat. Lebih indah daripada nama pun. Kenapa? Karena nama itu mengandung kuasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan 10, saya nggak akan bacakan semuanya. Ada satu peristiwa yang luar biasa di situ. Okay? Markus 5
ayat 1 sampai dengan 10, di sana ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di Gerasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Markus 5 ya, ayat 1 sampai dengan 10. Coba saya bacakan ya. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus ya, dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi di situ ada satu kisah bahwa ada orang yang dirasuki roh jahat. Dan ketika melihat Tuhan Yesus berada di situ, ya, roh jahat ini membawa orang tersebut lari menemui Tuhan Yesus. Dan menarik di situ, ya, langsung menyembah Tuhan Yesus dan mengalami ketakutan, ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 tadi, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Di situ roh jahat begitu ketakutan ketika melihat Tuhan Yesus. Ya. Ketika mendengar Yesus, dia begitu ketakutan, dia menyembah. Dia tidak mau Tuhan menyiksa dia. Roh jahat takut dengan nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena ini nama yang penuh dengan kuasa. Setan takut dengan nama itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang lain. Mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi karena mereka melihat, ya, orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya." Ayat 17, perhatikan baik-baik. "Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka," perhatikan, "jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Ya. Di sini ada satu peristiwa, ada orang lumpuh. Setiap hari digotong lalu duduk di depan pintu gerbang Bait Allah untuk meminta-minta sedekah. Ya. Ketika Rasul Petrus mau masuk ke Bait Allah itu, ketemulah orang ini. Ya. Lalu Petrus berdoa untuk orang ini. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-13, ya, Kisah Para Rasul pasal 3 maksud saya, ayat yang ke-16. "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus," perhatikan, "maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesempatan pada orang ini di depan kamu semua." Ya. Petrus mendoakan orang ini dalam nama Tuhan Yesus, ya, demi nama Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 jelas sekali dikatakan, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Doa Petrus, demi nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Akhirnya orang lumpuh ini betul-betul berjalan. Dan disaksikan oleh orang banyak. Maka terjadilah di dalam pasal yang keempat,
ayat yang ayat yang ke-18 tadi, bahwa mereka disuruh diam. Mereka tidak boleh mempengaruhi, ya. Mereka tidak boleh berbicara lagi dalam nama itu. Nama itu yang dimaksud adalah nama Yesus. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan kenapa? Karena ketakutan banyak orang terpengaruh menyebut nama Yesus. Ya. Karena nama itu mengandung kuasa. Orang lumpuh ini sudah tidak mempunyai daya apa-apa, tidak mempunyai kekuatan. Namun ketika mendengar Rasul Petrus mengatakan demi nama Yesus berjalanlah, dia mendengar lalu dia menangkap itu kesempatan itu, dia percaya dan dia bisa berjalan. Dan semua orang heran, semua orang ketakutan. Maka tokoh-tokoh orang-orang Yahudi, ya, mahkamah agama pada itu melarang mereka menyebut nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus lebih indah dari segala nama. Karena nama itu mengandung kasih karunia dan nama itu mengandung kuasa. Barang siapa yang percaya sungguh-sungguh lalu menyebut demi nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan firman Tuhan iya dan amin. Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan diberikan Bapa kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang tidak percaya nama ini tidak mau didengar. Bagi orang yang tidak percaya, nama ini sangat mengganggu. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, nama ini berasal dari surga. Nama ini berasal dari Bapa. Dan nama ini diberikan sesuai dengan namanya. Bahwa dia akan menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ya, nama ini lebih indah dari segala-galanya. Karena di dalam nama Yesus itu mengandung kasih karunia dan kuasa. Saudaraku, orang lumpuh adalah gambaran dalam hidup kita. Saat ini kita nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi kita. Mungkin saat ini kita tidak berdaya seperti orang lumpuh ini. Tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ketika orang lumpuh ini mendengar demi nama Yesus, dia dengarkan. Dia terima, dia tangkap dalam hati dan dengan penuh iman dia yakin. Maka dia mengalami kasih karunia dan kuasa dalam nama Yesus Kristus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam hidup ini sudah tidak ada jalan apa lagi. Sudah tidak ada pertolongan, sudah jalan buntu. Mungkin kita merasakan dalam hidup ini betapa pahit kenyataan yang aku alami. Namun ada satu nama yang ketika engkau sebut, dia siap untuk menolong engkau. Ketika di bumi ini nama Yesus disebut, nama Yesus dikumandangkan, maka di surga akan mendengar dan melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dan itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kita akan mengalami pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari. Apapun yang terjadi, jangan pesimis. Apapun yang terjadi, jangan takut. Karena di dalam hidup kita, kita sudah dijamin. Kita dikenalkan dengan sosok nama Yesus. Nama dari segala-galanya lebih tinggi dari yang lainnya. Dan nama itu yang menjamin hidup kita. Karena mengandung kasih karunia dan mengandung kuasa. Kalau kita betul-betul percaya, meyakini, dan menghormati nama itu sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Nama Yesus, pemusik dan singer kami untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya Yesus. Selalu memberikan jawaban atas setiap persoalan
masjid ini Tuhan, tidak ada nama yang lebih besar daripada nama-Mu Bapa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang dikehendaki Bapa untuk turun ke dunia ini, menyelamatkan setiap manusia, menolong setiap manusia yang sedang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami pencobaan. Sekalipun kadang kami merasa Tuhan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan, kadang kami merasa betapa pahitnya kenyataan yang kami alami dalam hidup ini. Namun pagi ini mata hati kami dibukakan bahwa ada satu nama yang besar, satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kasih karunia, nama yang penuh kuasa, yang sanggup menolong setiap umat Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kalau Engkau melihat ada setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami pencobaan, merasakan pahitnya kenyataan dalam hidup, sekalipun mereka merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, sekalipun mereka sudah merasa lelah, mereka sudah merasakan betapa payahnya saat ini, namun kami bersatu hati, kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pertolongan kepada setiap umat Tuhan, berikan kekuatan baru kepada kami semua, sehingga kami bisa melewati Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami bersama nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini merayakan ulang tahun di minggu ini. Bersama-sama kita akan berdoa untuk Bapak Supriyadi, untuk Ibu Sulasih dan Ibu Ani Supriyanti. Mari bersama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Di sepanjang hidup ini, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Oleh sebab itu perkenankan ya Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Terlebih pada pagi hari ini bersama saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahun mereka di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Supriyadi, untuk Ibu Sulasih, untuk Ibu Ani Supriyanti. Bapak, kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami ini. Kiranya dengan bertambahnya usia, Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka berkat Tuhan,
berkat damai sejahtera dalam kehidupannya, berkat kekuatan kesehatan pada fisiknya, berkat kekuatan iman, dan kiranya segala sesuatu yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Dan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan Kau yang akan mengabulkannya ya Bapa. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Semua anak cucu mereka Tuhan berkati. Mari Tuhan, tutup bungkus selimuti saudara-saudara kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya dengan bertambahnya usia ini, Engkau tambahkan kedewasaan iman kepada mereka, sehingga mereka senantiasa setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati ketiga saudara kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya bersama-sama mari kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama saja. Ibadah topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang bagus. Jemaat bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, dan dengan penuh iman terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Penyertaan Tuhan menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya. Amin. Kidung 406, bait pertama, kita pujikan. Selamat siang, Tuhan